Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Faris akan menjelaskan materi mengenai konsep organisasi dan pengambilan keputusan berbasis sistem informasi manajemen. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks sistem informasi manajemen, organisasi berperan sebagai sistem sosial yang kompleks dan berbagai elemen saling terkait. Pemahaman yang baik tentang organisasi dan elemen-elemennya penting untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen yang efektif dan bermanfaat bagi organisasi. Pengambilan keputusan adalah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang dapat menghasilkan berbagai alternatif keputusan dalam membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang sudah terstruktur atau tidak terstruktur dengan menggunakan data dan juga model. Kata berbasis komputer adalah sebuah kata kunci, dikarenakan tidak memungkinkan untuk membangun SPK tanpa memanfaatkan sebuah komputer sebagai alat bantu, terutama dalam hal menyimpan data serta mengelola. Pengambilan keputusan juga dapat dianggap suatu hasil dari proses mental ataupun kognitif yang membawa terhadap pemilihan kepada suatu jalur tindakan yang diantaranya ada beberapa alternatif yang sudah tersedia, dan setiap proses pengambilan keputusan tersebut selalu menghasilkan suatu pilihan akhir. Dan keputusan tersebut dibuat untuk mencapai sebuah tujuan melalui pelaksanaan ataupun tindakan serta capaian. Dan dalam proses pengambilan keputusan juga dapat berupa rasional dan irasional. Dalam pengambilan keputusan ini juga harus memutuskan suatu keputusan yang penting dan dapat dilakukan baik itu secara individu ataupun dengan sekelompok orang dalam suatu organisasi. Konsep penting terkait organisasi dalam sistem informasi manajemen terdapat 5 macam. Di antaranya, yang pertama, struktur organisasi. Sistem informasi manajemen dirancang untuk mendukung struktur organisasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan di dalam setiap level. Budaya organisasi memengaruhi cara informasi digunakan dan dibagikan. Sistem informasi manajemen harus adaptif terhadap budaya organisasi agar efektif. Yang kedua, proses bisnis. Sistem informasi manajemen mendukung proses bisnis organisasi dengan mengotomatiskan tugas, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, orang-orang. Sistem informasi manajemen adalah orang-orang dalam organisasi yang menggunakan informasi untuk menyelesaikan tugas dan membuat keputusan. Sistem informasi manajemen harus mudah digunakan dan dipahami oleh penggunanya agar efektif. Keempat, teknologi. Teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan sistem informasi manajemen. Pilihan teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, anggaran, dan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, data.
Data adalah bahan baku sistem informasi manajemen. Kualitas dan akurasi data sangat penting untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Sistem informasi manajemen harus memiliki mekanisme untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data secara efektif. Hubungan antara sistem informasi manajemen dan organisasi adalah sistem informasi manajemen dan organisasi saling terkait dan saling melengkapi. Sistem informasi manajemen dirancang untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya, dan organisasi menyediakan sumber daya dan juga konteks untuk sistem informasi manajemen agar dapat berfungsi. Para manajer seringkali bergantung kepada sistem informasi untuk membuat keputusan karena membantu mengkomunikasikan dan mendistribusikan informasi. Saling ketergantungan antara strategi bisnis dan sistem informasi menjadi semakin rumit. Setiap perubahan dalam salah satu komponen memiliki efek keseluruhan pada organisasi. Prospek masa depan dari setiap organisasi sepenuhnya bergantung pada sistem informasi yang diandalkannya. Manfaat sistem informasi manajemen bagi organisasi diantaranya: yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing. Tantangan dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen diantaranya: yang pertama, biaya dan sumber daya. Yang kedua, perlawanan terhadap perubahan. Yang ketiga, kualitas data. Yang keempat, integrasi dengan sistem yang ada. Studi kasus untuk penggunaan teknologi dalam perusahaan. PT ABC, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Tantangan: proses produksi manual. Proses produksi masih menggunakan tenaga manusia, sehingga kurang efisien dan beresiko tinggi terjadi kesalahan. Keterbatasan data. Data produksi tidak terintegrasi dengan baik, sehingga sulit untuk dianalisis dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Komunikasi internal yang tidak efektif. Komunikasi antar departemen masih terhambat oleh penggunaan alat komunikasi tradisional. Solusi: penerapan sistem ERP. Sistem ERP, Enterprise Resource Planning, digunakan untuk mengintegrasikan sebuah proses bisnis utama, seperti produksi keuangan dan penjualan. Penggunaan sensor dan perangkat IoT. Sensor dan perangkat IoT, Internet of Things, digunakan untuk mengumpulkan data produksi secara real time. Penerapan platform komunikasi terpadu. Platform komunikasi terpadu digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Hasil: peningkatan efisiensi produksi. Proses produksi menjadi lebih efisien dan berisiko rendah terjadi kesalahan. Peningkatan pengambilan keputusan. Data produksi yang terintegrasi dapat dianalisis untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Peningkatan komunikasi internal. Komunikasi antar departemen menjadi lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah, penggunaan teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi PR, produktivitas, dan pengambilan keputusan. PT ABC adalah contoh bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai keberhasilan untuk bisnisnya. Studi kasus munculnya pekerjaan baru karena adanya teknologi. Nomor 1. Sosial media spesialis. Belakang perkembangan media sosial,
melahirkan kebutuhan akan profesional yang mampu mengelola akun media sosial untuk perusahaan, merek, atau individu. Tugas merancang strategi media sosial, membuat konten, mengelola akun, dan menganalisis data. Keterampilan, kemampuan komunikasi yang baik, pengetahuan tentang media sosial, dan analitik data. Oke. Nomor 2, data scientist. Latar belakang ledakan data di berbagai bidang mendorong permintaan akan ahli yang mampu menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan insight yang bermanfaat. Tugas pengumpulan data, membersihkan data, membangun model statistik, dan mengkomunikasikan hasil analisis. Keterampilan keahlian statistik, pemrograman dan komunikasi. 3. Konten kreator. Latar belakang perkembangan platform digital seperti YouTube dan Instagram membuka peluang bagi kreator konten untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka. Tugas: membuat konten menarik dalam bentuk video, gambar, atau teks untuk menarik audiens. Keterampilan, kreativitas, kemampuan editing, dan pengetahuan tentang platform digital. Pendapat ini dari Google Bard Teknologi akan menjadi disrupsi besar dalam dunia kerja 10 tahun mendatang. Namun, disrupsi ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bersama jika kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Untuk menghadapi masa depan, penting untuk menguasai keterampilan digital yang relevan, memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi yang tinggi, berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah. Dengan bekal tersebut, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan peluang baru, dan menghadapi tantangan yang muncul.